Bayangkan Anda sedang menonton film pahlawan super, tapi kali ini tokoh utamanya adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan wajah yang sulit ditebak. Di media barat, pria ini digambarkan sebagai penjahat kartun, diktator haus kekuasaan, kaisar baru yang ingin menguasai dunia, atau sosok yang sedang menghancurkan sistem demi kepentingan pribadinya. Tapi apa jadinya kalau saya katakan bahwa semua narasi itu salah total? Ya, Barat sudah salah besar dalam menilai Xi Jinping, dan kesalahan ini bisa berakibat fatal bagi cara kita memahami masa depan dunia. Mari kita bedah kenapa mereka gagal paham. Bagi orang Amerika atau Eropa, Xi Jinping sering dibanding-bandingkan dengan Putin atau Erdogan. Mereka melihat Xi sebagai sosok yang sedang membongkar struktur negara untuk membangun singgasana abadi. Namun jika Anda melihat Cina melalui lensa itu, Anda sedang melihat melalui kacamata yang buram. Xi Jinping tidak sedang menghancurkan sistem untuk melayani dirinya sendiri. Dia justru dipilih oleh sistem untuk menyelamatkannya. Dia bukan seorang kaisar dalam pengertian tradisional, melainkan seorang guardian atau penjaga. Dia adalah orang partai sejati, dan misinya bukan untuk menjajah dunia, melainkan untuk mencegah satu hal yang paling membuat para pemimpin Cina sulit tidur di malam hari. Penasaran apa itu? Mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Untuk memahami Xi Jinping, Anda harus memahami hantu yang selalu menghantuinya. Bagi Barat, tahun 1991 adalah kemenangan demokrasi liberal saat Uni Soviet runtuh. Tapi bagi Partai Komunis Cina, itu adalah trauma nasional yang mengerikan. Mereka menonton dengan ngeri bagaimana kakak besar sosialis mereka hancur dalam semalam. Mereka melihat kekacauan, penjarahan aset negara oleh para oligarki, angka harapan hidup yang anjlok, hingga penghinaan terhadap negara adidaya yang akhirnya harus mengemis pinjaman ke Barat. Bertahun-tahun kemudian, Xi Jinping mengajukan satu pertanyaan yang mendefinisikan seluruh pandangan dunianya. Mengapa Uni Soviet bisa runtuh? Jawaban Xi bukan soal ekonomi atau tekanan militer. Jawabannya sangat satir, karena tidak ada orang yang cukup jantan untuk berdiri dan melawan. Xi melihat bahwa Partai Komunis Soviet telah keropos dari dalam. Ideologinya hilang, disiplinnya lenyap, dan para anggotanya tidak lagi percaya pada misi besar. Mereka hanya percaya pada karier dan rekening bank masing-masing. Jadi ketika krisis datang, partai itu hanyalah cangkang kosong yang mudah pecah. Nah, disinilah bagian menariknya. Pada tahun 2012, saat Xi Jinping naik tahta, Cina ternyata sedang berada di tepi jurang yang sama. Memang Cina kaya, memang ekonominya meledak, tapi partainya sedang membusuk. Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan, tapi sudah jadi gaya hidup. Faksi-faksi politik membagi-bagi negara, seperti potongan pizza, dan para miliarder lokal mulai merasa lebih berkuasa daripada pemerintah di Beijing. Barat saat itu bersorak, mengira ini adalah awal dari evolusi damai, di mana Cina akan perlahan menjadi liberal karena pengaruh uang. Tapi mereka salah hitung. Partai Komunis Cina punya pilihan eksistensial. Tetap santai dan membiarkan korupsi merajalela sampai akhirnya hancur seperti Uni Soviet, atau melakukan hard reset. Dan mereka tidak memilih reformis liberal yang manis. Mereka memilih seorang believer, seorang mukmin ideologis sejati. Dan ini bukan kebetulan. Di Barat, seorang politisi bisa jadi presiden cuma karena jago pidato, punya banyak donatur, atau viral di media sosial. Di Cina, jangan harap. Sistem mereka adalah mesin meritokrasi yang brutal selama puluhan tahun. Sebelum jadi nomor satu, Xi Jinping menghabiskan puluhan tahun mengelola provinsi yang penduduknya lebih banyak dari kebanyakan negara di Eropa. Dia mengelola ekonomi seukuran negara besar. Dia diuji, diperiksa, dan dipromosikan berdasarkan angka nyata, bukan sekadar janji kampanye. Jadi ketika dia sampai di puncak, dia tidak sedang membangun kerajaan pribadi. Dia melihat mesin besar negara Cina yang sudah mulai berkarat dan memutuskan untuk menjadi turnaround CEO, direktur utama yang didatangkan khusus untuk menyelamatkan perusahaan raksasa yang hampir bangkrut. Kalau seorang CEO memecat manajer korup dan mengetatkan anggaran, kita menyebutnya hebat. Tapi kalau Xi melakukannya, Barat menyebutnya diktator. Barat sering menyebut kampanye anti korupsi Xi Jinping
sebagai pembersihan politik atau purge. Oke, mungkin ada benarnya dalam konteks persaingan faksi, tapi skala yang dilakukan Xi itu gila-gilaan. Lebih dari 4 juta pejabat diperiksa, dari macan sekelas jenderal bintang 4 sampai lalat sekelas kepala desa yang suka maling tanah rakyat. Xi tahu, kalau rakyat melihat partai cuma jadi klub orang kaya yang pamer kemewahan, maka mandat langit akan hilang. Dan inilah fakta pahit bagi kaum liberal barat. Rakyat Cina justru mencintainya karena itu. Saat media barat menulis artikel panjang tentang otoriterisme, rakyat jelata di Cina melihat pemimpin yang berani menyeret orang kaya dan berkuasa ke pengadilan. Di Amerika, orang kaya menyewa pelobi untuk mengubah hukum. Di Cina era Xi, orang kaya gemetar di hadapan hukum. Itu bukan tirani bagi orang kecil, itu adalah keadilan. Tapi membersihkan korupsi baru langkah pertama. Masalah berikutnya adalah model pertumbuhan ekonomi yang mulai merusak segalanya. Lingkungan yang hancur dan modal oligarki yang liar. Sebelum 2012, langit Beijing sering tertutup asap pekat yang mereka sebut air apocalypse. Xi menyadari negara yang tidak bisa bernapas tidak akan bisa bertahan. Jadi, dia menekan rem dalam-dalam, ribuan pabrik yang sangat menguntungkan, tapi polutif ditutup seketika. Dia mengorbankan angka PDB jangka pendek demi kelangsungan hidup jangka panjang. Sekarang, langit Beijing sudah biru lagi, tapi Barat malah sibuk mengkritik perlambatan ekonomi Cina, tanpa melihat alasan di baliknya. Lalu ada soal teknologi dan uang besar. Ingat kampanye Common Prosperity atau kemakmuran bersama yang bikin Wall Street panik? Xi melihat di Barat, modal swasta telah menjadi Frankenstein. Mereka membeli politisi, mengontrol media, dan mendikte kebijakan negara. Xi melihat itu dan berkata, tidak di sini. Kenapa dia memukul raksasa teknologi seperti Jack Ma? Kenapa dia menghapus industri bimbingan belajar komersial dalam semalam? Karena dia percaya modal harus melayani negara, bukan sebaliknya. Dia tidak ingin anak-anak Cina kecanduan video games yang dia sebut sebagai opium spiritual. Xi sedang mencoba menyelamatkan kapitalisme dari dirinya sendiri dengan menggunakan tangan besi negara agar kesenjangan ekstrim tidak menghancurkan masyarakat seperti yang sedang terjadi di Amerika saat ini. Lebih dari sekadar uang dan udara bersih, Xi sedang bertarung untuk jiwa Cina. Selama 30 tahun setelah era Mao Zedong, Cina sangat pragmatis, fokus ke ekonomi dan mulai lupa soal sosialisme. Xi memutar balik itu semua. Dia membawa warna merah kembali. Barat mungkin menertawakan pemikiran Xi Jinping sebagai propaganda usang, tapi bagi Xi, ideologi adalah sistem imun sebuah bangsa. Tanpa itu, bangsa akan rentan terhadap virus politik seperti nihilisme dan budaya konsumtif yang berlebihan. Dia melihat perang budaya dan politik identitas di Barat sebagai gejala masyarakat yang kehilangan tujuan bersama. Dia ingin menempa identitas Cina baru yang mencampur Marxisme dengan 5.000 tahun budaya tradisional. Dia sedang mencoba menciptakan masyarakat modern berteknologi tinggi, tapi tetap berpegang pada moralitas kuno. Lalu, apa artinya ini bagi dunia? Jika Xi berhasil, dia bukan cuma menyelamatkan partai, tapi dia sedang menghancurkan mitos bahwa demokrasi liberal ala Barat adalah satu-satunya tujuan akhir umat manusia. Cina sedang menghidupkan kembali konsep kuno bernama Tianxia, semua di bawah langit. Sebuah visi dunia multipolar di mana negara-negara tidak perlu mengikuti pada nilai atau model finansial Barat untuk bisa maju. Sejarah akan menghakimi Xi Jinping bukan dengan standar Barat, tapi dengan standar Cina. Jika dia gagal, mungkin hantu Uni Soviet akan benar-benar menjemputnya. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak sedang mencari persetujuan dari Washington atau London. Dia sedang menulis bab sejarah di mana Partai Komunis Cina tidak runtuh, melainkan berevolusi untuk milenium baru. Jadi apakah kamu masih melihatnya sebagai sekadar penjahat kartun? Atau mungkin dialah pemain catur yang paling memahami papan permainan saat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.